secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari hal ini. Nah, jadi ketika tadi sudah disampaikan, jadi perubahan dalam pembelajaran, terutama adalah sarananya, mediumnya, medianya berubah gitu ya. Nah, awalnya sebenarnya sebelum pandemi COVID-19, walaupun sudah masuk ke abad 21, yang katanya memang salah satu cirinya adalah penggunaan internet ya, Internet of Things, banyak di antara kita yang belum mengaplikasikan aplikasi virtual. Ya, tapi ternyata tadi katalisator yang sangat kuat di sini ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mendorong kita mau tidak mau harus menggunakan itu. Nah, sehingga pembelajarannya itu dilakukan dari rumah, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan sarana online. Kemudian setelah itu muncul PJJ kan ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai aplikasi virtual. Salah satunya adalah tadi yang sudah kita bahas, menggunakan Google Form. Google Form, dan ibu bapak semua tadi hampir 100%, jadi ada 98% sudah menggunakan Google Form. Dan tadi dilihat di Mentimeter tadi itu ternyata digunakan untuk membuat soal sebagian besar. Nah, berarti sudah sudah sangat familiar sekali dengan pembelajaran menggunakan Google Form. Oke ya. Jadi ini adalah salah satu media yang digunakan oleh banyak guru dalam pembelajaran jarak jauh. Screencast atau sebut saja rekam layar. Nah, mungkin ibu bapak sudah banyak yang menggunakan aplikasi rekam layar. Ya kan ya? Banyak sekali tuh aplikasi rekam layar. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya copy dari mana ini ya? Pokoknya dari internet nih. Ya. Ada OBS dan lain-lain. Atau Zoom ini juga bisa digunakan kan? Zoom ini ya powerful, dia gunakan saja sebagai merekam aktivitas kita atau pakai Google Meet. Tapi setelah nanti menjadi bentuk video, kita unduh, baru kita edit di video editing. Wah, ini sudah pada saya juga bukan keahliannya di sini ya, tapi kira-kira ini menjadi hal di mana kita kebutuhan kita, semua orang ini sudah menjadi benar dengan kurikulum dalam teknologi pendidikan di era pandemi. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah bergabung, Bapak Maman Fathur Rahman PSD dan Bapak Dr. Uwais. Saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang Bapak Ibu yang telah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama di sini adalah terkait dengan konteks. Yang pertama adalah terkait dengan konteks kurikulum, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi terkait dengan konteks kurikulum ini yang mungkin perlu kemudian sama-sama kita garis bawahi. Yang pertama adalah secara umum, ini secara umum ya Bapak Ibu. Secara umum Indonesia itu kan sebetulnya sangat beraneka ragam. Jadi paradigma awal yang sebetulnya ingin diangkat yang pertama adalah bahwasanya Indonesia itu sangat beraneka ragam. Bapak dan Ibu, terjadinya kondisi pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi, kalau menurut hasil kajian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sana, sudah terlihat dan menunjukkan bahwasanya dari sisi guru, dari sisi orang tua, dari sisi siswa, di sana ada sangat banyak sekali kendala yang dihadapi.
yang akan saya sampaikan ini bukan terkait dengan kurikulum, tapi implementasi daripada kurikulum yang kita sebut dengan implementasi pembelajaran. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya share dan mohon Bapak Ibu untuk aktif dalam dalam kegiatan ini begitu, karena saya minta seluruh peserta ini untuk aktif SMP. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian antara teknologi teach dan juga touch. Saya gambarkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana posisi teknologi, teaching, dan touch. Nah, gitu ya. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya gambarkan seperti ini. Ini low tech. Low tech. Nah, saya tulis ini high tech. Ya. Sementara ini high teach. Nah, high teach. Low teach. Low teach. Ini low touch. Nah, low touch. Ini adalah high teach. Nah, high teach. Kemudian high touch. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bertemu dengan para guru di sini. Bapak Ibu sekalian, para guru di seluruh Indonesia, senang sekali saya bisa berjumpa walaupun secara virtual dan saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu, tapi saya bisa melihat dari chat room betapa banyaknya peserta dan rasanya senang sekali ya di tengah-tengah kita harus melakukan self isolation, mengkarantina diri, tapi justru saya bisa ketemu dengan hampir 1.000 guru dari seluruh Indonesia, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Zulfikar dan Hafex yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan coba share bahan presentasi saya. Jadi saya sudah diminta untuk berbicara sedikit tentang pendidikan di era masyarakat 5.0. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pendidikan di era masyarakat 5.0, sebetulnya itu adalah kita juga sedang berbicara tentang revolusi industri. Nah, revolusi industri itu saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena semua pasti sudah sering mendengar, adalah berkaitan dengan inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan pada bidang teknologi, dimulai dari mesin uap, kemudian listrik, dan kemudian pada software-software yang memungkinkan otomatisasi pada produksi, dan yang terakhir adalah penggabungan atau integrasi dari sistem yang sifatnya fisik dengan cyber yang saling terkoneksi dan menyebabkan efisiensi dan produktivitas produksi yang sangat tinggi. Nah, apa dari revolusi industri itu secara awam itu telah menyebabkan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, dan itu telah mengubah seluruh tatanan kehidupan kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga merasakannya dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat mempengaruhi tatanan ekonomi maupun sosial, sistem ekonomi dan sistem sosial. Dan yang terpenting terutama bagi kita di dunia pendidikan itu telah melahirkan paradigma baru yang disebut dengan sharing paradigm atau paradigma berbagi yang secara langsung mengubah praktik-praktik bisnis, praktik-praktik pendidikan, dan juga praktik-praktik komunikasi.